Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran-besaran dasar yang tidak bisa diturunkan menjadi besaran lainnya. Berarti hanya sampai pada besaran tersebut. Contohnya ini. Besaran pokok itu ada 6 besaran panjang. Dilambangkan dengan satuan L ya. Panjang dilambangkan satuan L. Alat ukurnya ada mistar, jangka sorong, mikometer skrup, dan lain-lain yang dapat mengukur panjang. Yang berikutnya adalah massa. Lambangnya adalah M. Alat ukurnya neraca. Yang ketiga adalah waktu. Lambangnya T. Alat ukurnya bisa stopwatch, jam. Yang keempat ada suhu. Lambangnya dengan T besar. Ya, hati-hati kalau di fisika setiap lambang itu mempunyai makna masing-masing. T besar dan T kecil itu berbeda. T kecil itu melambangkan waktu, sedangkan T besar itu melambangkan suhu. Nah, alat ukur suhu adalah termometer. Ada arus listrik, lambangnya I besar. Intensitas cahaya, lambangnya adalah C besar. Jumlah zat, lambangnya adalah N kecil. Ingat ya, besaran pokok itu ada 7, ada panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kita bahas panjang. Panjang itu merupakan jarak antara dua titik atau dua posisi. Misalnya ini titik A, ini titik B. Maka jarak A ke B itu disebut dengan panjang. Jenis-jenis besaran panjang ada punya bisa disebut panjang, lebar itu juga masuk dalam besaran panjang. Lebar, tebal, tinggi, kedalaman, jarak, jari-jari, diameter. Nah, itu semua adalah jenis-jenis besaran panjang. Bagaimana dengan satuannya? Satuan besaran panjang itu banyak, ada meter, ada sentimeter, kilometer, banyak. Ada juga jengkal, hasta, inci, ada lagi. Dan masih banyak lagi besaran-besaran panjang. Nah, perhatikan anak tangga berikut. Jadi, jika setiap naik satu tangga itu dibagi 10, jika setiap turun satu tangga dikalikan 10. Contoh, 1 kilometer ditanyakan berapa hektometer. Maka dia turun satu tingkat. Karena turun, maka dikalikan 10. Maka 1 kali 10 sama dengan 10. Maka jawabannya adalah 10 hektometer. Kalau 1 kilometer berapa meter? Dia turun berapa kali? 1, 2, 3. Berarti kali berapa? Kali 1000. Maka 1 kali 1000 sama dengan 1000 meter. 1000 meter. Kalau dia naik, maka dibagi dengan 10. Nah, setiap naik satu anak tangga bagi 10. Contoh, 20 mm itu berapa sentimeter? Maka karena dia naik dibagi 10, 20 dibagi 10. Maka hasilnya adalah 2. Maka 2 cm. Ingat ya, kalau turun satu anak tangga dikalikan 10, kalau naik satu anak tangga dibagi 10. Alat ukurnya apa aja? Ada mistar, ada meteran, ada mikrometer skrup, ada jangka sorong, ada pita ukur atau metlin. Nah, pita ukur biasanya sering digunakan oleh penjahit.
Kita lanjut ke besaran pokok yang kedua, yaitu massa. Massa itu adalah jumlah materi yang tergantung dalam suatu benda. Nah, perlu diperhatikan, massa dan berat itu berbeda. Nah, seringkali kita salah menyatakan massa dan berat. Misalkan kita disuruh ibu ke warung, tolong berikan gula 2 kg, berarti 2 kg itu berat atau massa? Ya, 2 kg itu adalah massa, bukan berat ya. Kalau ada yang bilang, berat gula itu berapa? Jawabnya bukan 2 kg, seharusnya bilangnya massa gula itu berapa. Nah, kalau massa jawabannya 2 kg. Kalau berat nanti jawabannya adalah newton. Nah, perbedaannya apa? Massa itu tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sedangkan berat itu bergantung pada kedudukan di mana benda berada. Karena berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, satuan-satuan di besaran massa ada apa saja? Contohnya ada gram, kilogram, ton, bahkan ada pon, ada ons, kuintal, dan lain-lain, masih banyak. Nah, perhatikan lagi juga ini, anak tangganya ya. Sama aturannya, setiap turun satu tingkat, itu dikali 10, kalau naik satu tingkat, itu dibagi 10. Contoh, 1 kilogram itu berapa ons? Ons itu setara dengan Hg. Maka turun satu tingkat, maka 1 kali 10 sama dengan 10. Jadi 1 kilo itu 10 ons atau 10 hektogram. Ons itu sama dengan hektogram. Kalau 1 kilo berapa gram? Maka dihitung berapa? 1, 2, 3. Turun 3, berarti ada 1000 gram. Kalau naik misalkan 200 gram, berapa kilogram? Maka 200 dibagi 1000. Coret nolnya 2. Nah, 2 bagi 10 jadinya 0,2. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Mudah ya. Alat ukur besaran massa ada apa? Ada timbangan, ada neraca, ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus itu yang digeser-geser cara menentukan beratnya. Ada neraca digital yang biasa kita sering untuk menimbang berat badan. Kalau timbangan pasar biasanya untuk menimbang daging ya. Yang berikutnya kita akan bahas tentang waktu. Waktu itu apa? Waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalkan berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk berangkat ke sekolah dari rumah? Misalkan dijawab 20 menit. Nah, berarti waktunya itu 20 menit dari Andi berada di rumah sampai Andi tiba di sekolah. Jadi selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Besaran waktu ada apa saja? Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada pekan, ada tahun, ada abad, dan lain-lain. Nah, yuk. 1 menit itu berapa detik? 60 detik. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 hari 24 jam. 1 pekan itu 1 minggu. 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Atau untuk pada tahun kabisat ada 366 hari. Kalau 1 abad itu 10 tahun. Nah, alat ukur besaran waktu apa saja? Ada jam. Nah, jam kalian pasti sudah sangat mengenal ya. Yang jarum panjang itu menunjukkan menit. Yang kecil, panjang itu menunjukkan detik. Yang paling pendek itu menunjukkan jam. Selain jam apa yang bisa digunakan? Ada stopwatch. Stopwatch itu ada dua. Ada stopwatch analog dan stopwatch digital.
Oke, untuk pembahasan besaran pokok saya cukupkan sampai di sini. Untuk besaran pokok lainnya kalian bisa mencari informasi sendiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.